Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Umawati, guru SMA Negeri 10 Solok Selatan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan. Pada video kali ini saya ditemani oleh Ibu Domiyarti, guru biologi dari SMA Negeri 10 Solok Selatan. Dalam tayangan ini saya akan menampilkan percakapan pra-observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik yang didahului oleh pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Baik Bu Domi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, sesuai yang sudah kita agendakan sebelumnya, kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Jadi ini bertujuan untuk membantu Ibu dalam sebelum melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Adapun dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu. Pertama, itu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin kami capai nantinya, kami nanti menggunakan metode praktikum ya di kelas 11 IPA. Tujuannya dengan praktikum, peserta didik mampu mengetahui kandungan urin. Jadi nanti kami praktikum uji kandungan urin. Kemudian peserta didik mampu membandingkan mana urin normal dan urin yang penderita diabetes. Jadi nanti kami membawa sampel urin penderita diabetes. Oh, menarik sekali ya Bu. Nah, berarti siswa mampu mengidentifikasi urin yang normal dan yang tidak normal. Iya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, area pengembangan apa yang ingin Bu capai dalam pembelajaran nanti? Dalam pembelajaran nanti itu pertama harus dilakukan sikap disiplin. Karena dalam praktikum itu harus menggunakan berperilaku kerja ilmiah, di mana perlu ketelitian, ketekunan, kemudian nanti jujur dalam pengolahan data dan faktanya yang sesuai dengan hasil praktikum yang mereka dapatkan. Oh, betul sekali Bu. Lantas mungkin ada hal lain yang perlu dikembangkan lagi Bu? Ya, mungkin juga di sini penguasaan kelasnya. Penguasaan kelas. Kalau kita praktikum itu berbeda dengan keadaan di kelas. Kalau kita praktikum itu di labor. Jadi penguasaan kita di labor untuk memahamkan siswa kembali. Nah, bagaimana kita bekerja di labor, kemudian sikap-sikap yang tidak boleh dilakukan di labor. Nah, itu perlu juga kita kembangkan. Ya, pasti berbeda ya Bu, yang di dalam kelas dengan yang di dalam labor. Baik Bu, selanjutnya mungkin strategi apa yang Ibu persiapkan? Yang perlu kami persiapkan itu yang pertama penuntun praktikum, panduannya. Ya, panduan praktikum. Siswa itu bekerja sesuai dengan panduan yang telah kita bagikan nantinya. Kemudian tentu alat dan bahan yang kami gunakan. Kalau semua peralatan itu alhamdulillah telah ada disediakan di labor. Nah, itu dibantu nanti oleh disediakan oleh laboran nantinya. Kemudian untuk bahan, nah karena bahannya ini urin, ya siswa harus membawa masing-masingnya. Karena urin itu urin mereka sendiri. Urin pribadi. Nah, yang mereka ambil ketika pagi hari, urin pertama bangun tidurnya. Pasti ini menarik sekali bagi siswa ya Bu. Selanjutnya mungkin metode apa nanti yang Ibu pakai gitu di dalam pembelajarannya nanti? Metode yang kami gunakan nanti itu metode praktikum ya, dan kemudian diskusi, kemudian dengan menggunakan ya pendekatan ya saintifik, mengolah data, menemukan permasalahan, kemudian mengolah datanya sendiri, kemudian pembuktiannya. Oh, begitu Bu, berarti menggunakan metode diskusi dan saintifik nanti ya Bu. Kira-kira kapan nanti Bu bisa kita laksanakan observasi kelasnya Bu? Untuk observasi kelas 11 IPA itu kami praktikum hari Jumat tanggal 23. Hari Jumat tanggal 23 bulan ini ya Bu? Bulan ini. Baik Bu, mungkin nanti saya akan melihat pelaksanaan pembelajaran di kelas pada tanggal 23 tersebut. Ya, mohon waktunya Bu, kesediaannya. Ya boleh. Oke. Baik Bu, untuk percakapan observasi kita cukupkan sampai di sini. Kira-kira ada lagi yang mau Ibu sampaikan barangkali? Nanti pas ke observasi, apa kami perlu menyediakan
meja dan kursi untuk Ibu sebagai observer atau gimana? Iya Bu, nanti kita minta tolong aja kepada siswa untuk menyiapkannya. Selanjutnya mungkin bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan praobservasi ini Bu? Ya, dengan adanya praobservasi ini setidaknya saya sudah telah merasa siap nanti di observasi atau di supervisi ketika pelaksanaannya nanti. Nah, terima kasih Bu, luar biasa sekali ya Bu percakapan kita pagi ini. Semoga nanti pas pelaksanaan observasi itu kegiatannya berjalan lancar. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Bu atas kesediaan waktunya. Sama-sama Bu Mike. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan praktikum, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Siap. Pada Ibu Guru hormat, gerak, berdoa. Sebelum kita praktikum, Ibu cek dulu kehadirannya. 11 IPA ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Semuanya bawa bahan untuk kegiatan kita hari ini? Siapa yang tidak bawa bahan? Si Andre, kenapa tidak bawa bahannya? Karena Lupa. Kira-kira bisa diambil pada hari ini? Siapa lagi? Ada lagi yang tidak bawa bahan? Silakan diambil dengan motor atau pokoknya tempatnya bersih dan higienis. Nah, pada teori kita yang sebelumnya kita telah membahas sistem ekskresi. Yang pertama itu ginjal. Apa yang dikeluarkan, yang dihasilkan dari ginjal kita? Urin. Nah, pada hari ini kita praktikum tentang uji kandungan urin. Apa tujuannya? Apa tujuannya kita melaksanakan uji urin ini? Supaya tahu ada tahu apa? Apa yang ingin kita ketahui? Ya, kita tahu bagaimana keadaan urin normal dan tidak normal. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau urin normal itu apa warnanya? Kita hari ini akan menguji yang pertama dulu warnanya. Nah, warna urin normal itu kuning, bening, kekuningan. Kalau kuningnya kuning pekat menunjukkan kita kekurangan air, berarti dehidrasi. Nah, berarti apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kedua, kita mengetahui juga membandingkan antara urin normal dengan urin penderita diabetes. Nah, Ibu telah menemukan sampelnya. Alhamdulillah, beliau izinkan untuk kita tes. Nah, kalau urin yang mengandung yang penderita diabetes nanti apa warnanya? Urin normal apa warnanya? Kita nanti akan menggunakan yang namanya larutan benedik. Nah, kita panaskan.
Kemudian apa lagi? Untuk mengetahui pH. Jadi masing-masing urin kita nanti kita celupkan kertas, ini namanya kertas indikator universal untuk mengukur pH urin. Berapa pH urin kita? Nah, berapa pH normalnya? pH itu kan ada dua, ada belajar kimia, pH asam dan pH basa. Nah, itu yang akan kita uji hari ini. pH, kemudian kandungan glukosanya. Kalau di urin kita ada glukosa, berarti kita teridentifikasi menderita diabetes. Tapi kalau kita tidak ada kandungan glukosanya, berarti urin kita normal dan kita sehat dari diabetes. Baik, masing-masing urinnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kira-kira sebesar sampai sini aja. Nah, ini sebenarnya urin yang kita butuhkan itu sedikit. Jadi silakan dimasukkan urinnya sebesar, kalau tidak satu ruas atau setengah ruas, ya setengah ruas pada tabung reaksi ini. Nah, karena tetes kita terbatas, jadi dimasukkan saya agak segini. Nah, satu orang satu tabung reaksi. Selebihnya dipinggirkan, karena kita hanya mengolah yang itu saja. Hanya nggak perlu kita sebenarnya kalau banyak. Dia satu tabung reaksi. Indikator universal untuk mengukur pH urin. Berapa pH urin kita? Nah, berapa pH normalnya? pH itu kan ada dua, ada belajar kimia, pH asam dan pH basa. Bunga kan? Nah, kasih nama. Boleh kalau ragu di dalam, boleh dituangkan di luar, boleh. Ini namanya tadi apa? Kertas indikator universal. Coba dulu cek warna urinnya. Sebelum kita uji pH-nya, cek warna urinnya. Nah, bagaimana bentuk kekuningannya? Kalau kuningnya itu pekat, dia bening kekuningan. Nah, ini agak pekat ini ya. Nah, air. Nah, ini kan ini bening nih. Bening. Nah, ini terlalu banyak ini. Nih kan ini bening, normal ini. Nah, ini udah agak pekat ya. Yang agak pekat berarti itu ya. Nah, yang agak pekat berarti itu kita kurang minum berarti. Oh, bunga terlalu banyak itu bunga. Nanti banyak dan cara ujinya kita ambil ke satu kertas indikator universal. Nah, masing-masing kita. Nah, ini tadi urin yang penderita diabetes. Nah, celupkan sampai ke habis yang warna oranye itu. Celupkan. Jangan sampai ke tumpah. Nah, dicelupkan, kibas-kibaskan di dalamnya, jangan di luar, dikibas-kibaskan. Nah, terus kita cocokkan dengan indikatornya. Mana dia yang pas urutan warnanya.
kita diabetes. pH urinnya 7. Ya. Dulu ya. Ya. Dulu ya. Ya. 7. Nah. Sekarang coba dicelupkan masing-masingnya ke celupkan sampai melebihi batas oranye. Nanti langsung uji tes. Itu terlalu banyak apa? Kenapa nanti jadi buang pas menetes uret? Coba kali kok. Ya, celupkan langsung, kibas-kibaskan di dalam. Apa kan? Kalau kita langsung uji tes. Itu terlalu banyak apa? Kenapa nanti jadi buang pas menetes uret? Coba kali kok. Ya, celupkan langsung. Nah, itu ya. pH 6 ya. pH 6. Coba. Rosa. Oke. Di atas lagi. Di atas lagi. Nah, itu situ. 5. Nah. pH-nya 5. Oke. Ideal tulis di depan pH ideal 5. Ya, ideal pH 5. Sapi pH-nya 6. Sapi 6. Tulis ke depan. Tidak ada yang apa dekor. Tulis ke depan. Nah, sama ya. 5. Oke. pH 5. pH 5. 5 oke. Ini ada tempat sampah. Belum. Nah, oke, naik lagi. 6. pH-nya. Sampai selanjutnya kita akan uji kandungan glukosa. Nah, masing-masing kita teteskan urinnya dengan diuret 10 tetes. Nanti kita panaskan, urin kita
berarti mengandung glukosa. Kalau mengandung glukosa teridentifikasi, nah ada kita gejala diabetes. Nah itu perlu kita waspadai lagi. Kita ambil berapa tetes? 10. Apa nama larutannya? Glukosa. Iya, ada yang bawa mencis. Mencis itu apa? Ya, saya tunggu tetes. Warna genetik apa? Biru. Saya tunggu tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan gigi dan dilihat. Serak kau kan? Biar ada kayak kamu orang Ada bisa kamu. Wih, kau lah macam. Tidak. Api di. Sana yang kadang ada ini ya. Belum panas lagi. Kalau nggak ada yang mau tengok. Nah, oke, Andre. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan praktikum kita pada hari ini? Kita telah dua uji pH dan uji kandungan glukosa. Siapa yang bisa? Yuk, kita simpulkan kegiatan praktik kita pada hari ini. Siapa bisa? Apa kesimpulannya? Kan sudah dilakukan, dilaksanakan, dan nampak pula hasilnya di tabel pengamatan. Apa kesimpulannya? Sampaikan dengan bahasa Liza. Pak, boleh dari pH, boleh dari kandungan. Tidak. Ya, boleh. Itu dari segi kandungan glukosanya. Ya, dari segi pH. Aisyah? Jika pH-nya di atas 7 itu basah, dan jika di bawah 7 itu asam. Kalau 7 aja itu netral. Nah, ya. Itu pada umumnya dalam pH urin normal itu pH-nya asam, kisar asam 7 ke bawah. Nah, kemudian
bagi anak-anak ibu ditemukan tadi yang warnanya berubah ke arah oranye dari kandungan diuji dengan Benedik. Nah, itu kita cek lagi makanan kita, cek lagi tubuh kita. Nah, untuk mendapatkan hasil yang akurat semuanya boleh ke puskesmas kita uji gula dalam darah. Berarti darah lagi nggak uji urin. Jadi karena kita ini bekerja di labor, banyak berbagai kemungkinan hal yang terjadi. Nah, mungkin ada kelebihan tadi pas di Benediknya dituangkan atau jumlah urin dan Benediknya tidak pas. Nah, jadi hasilnya belum bisa dikatakan akurat. Nah, jadi boleh anak-anak ibu uji lagi dengan uji darah di puskesmas. Tapi setidaknya kita sudah dapat gambaran. Nah, bagaimana keadaan tubuh kita. Nah, ini untuk kita menjaga kesehatan. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Nah, ada pertanyaan kira-kira yang belum paham? Nah, jadi seperti biasa setelah kita praktikum, kita membuat laporan kita dalam pengamatannya satu kelas. Di laporan kita pengamatannya satu kelas buat pembahasannya. Bahan-bahannya itu anak-anak ibu tadi telah tahu apa yang kita gunakan, alat-alat yang kita gunakan. Nah, laporan kapan kita kumpulkan? Ujian MIT. Nah, pas ujian MIT, nah di laporan kita untuk uji kandungan urin kita kumpul pada jadwal ujian biologi MIT semester. Ya. Nah, laporan kita pribadi seperti biasa dalam portofolio. Buat dalam double folio dilekat di portofolio dalam map kita. Nah, untuk sekarang kita kumpulkan laporan kapasitas paru-paru. Paling lambat nanti ibu terima sehat jam terakhir sebelum pulang sekolah. Ya, jadi paling lambat ibu terima nanti jam terakhir sepulang sekolah. Laporan kita yang sebelumnya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, mohon bahan alat-alat kita dibersihkan kembali. Silakan dibersihkan di air di air mengalir di pincuran pakai ini. Nah, nanti silakan taruh lagi tabung-tabung kita di rak ini. Nah, silakan anak-anak ibu bersihkan dulu reaksinya di keran-keran pengaliran. Karena wastafel kita belum bisa digunakan. Wastafel saya itu bocor. Nah, tadi kita telah melaksanakan praktikum metode pembelajaran kita praktikum hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan anak-anak ibu dengan metode hari ini? Kita menggunakan metode praktikum, kita ambil bahan sampel dalam tubuh kita sendiri. Nah, kira-kira bagaimana? Atau ada kira-kira yang perlu kita tambahkan untuk praktikum berikutnya? Nah, kira-kira bagaimana? Bagaimana perasaannya dengan kegiatan kita hari ini? Mengerti dengan pembelajarannya? Mengerti. Nah, apakah pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa bisa menyenangkan, Sofia? Bisa menyenangkan. Tapi pelajaran menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ya, mungkin senangnya kaitannya praktek. Nah, belum selama ini sudah pernah kita uji urin? Nah, belum selama ini mungkin belum ada kita uji urinnya. Nah, dengan pembelajaran ini kita ada melaksanakan praktek uji urin. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin bahan-bahan kita aja lagi ya, seperti tadi kita kan antri. Nah, mungkin salah satunya yang perlu kita apakan antri ya, menggunakan mengambil larutan Benedis. Nah, mungkin besok pipet tetes kita lebih diperbanyak, jadi tidak antri-antri dalam pengambilan larutan Benedis. Nah, atau mungkin lagi untuk kedepannya tadi kita ada
Oke, nah itu kegiatan kita pada pagi hari ini kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Umawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan. Pada video kali ini, saya masih ditemani oleh Ibu Domiyarti, guru biologi SMA Negeri 10 Solok Selatan, dan saya juga ditemani oleh Bapak Zul Asmi Nasution, selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan. Pada video kali ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi dalam rangkaian supervisi akademik. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Baik. Izinkan saya hari ini Pak untuk melakukan percakapan pasca observasi kepada Bu Domi Pak. Ya, silakan. Baik Bu Domi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, terima kasih atas kesediaannya kembali Bu dalam rangkaian supervisi akademik. Sekarang ini kita fokus pada percakapan pasca observasi. Nah di sini adapun tujuan kita melakukan percakapan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada observasi kelas kemarin. Nah dalam hal ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan observasi di kelas kemarin, Bu? Setelah melakukan observasi kemarin, pertama perasaannya mungkin merasa puas ya, karena telah diobservasi. Kemudian awal-awalnya mungkin agak tegang, kemudian pas tahap berikutnya itu agak lebih terasa nyaman. Setidaknya kita tahu bagaimana cara kita belajar dan apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Terima kasih Bu. Selanjutnya bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kemarin? Ya, area pengembangan yang ingin dicapai karena kita kemarin berpraktikum, Iya, tentu di pengembangan sikapnya, sikap disiplin, kerja ilmiah, kemudian ketelitian, ketekunan, kemudian kejujuran dalam pengambilan sampel dan data sesuai praktikumnya. Kemudian tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran kemarin? Karena kemarin itu menggunakan metode discovery learning ya, terdiri atas 3 tahapan umum, pendahuluan di mana terdiri atas absensi, kemudian salam, kemudian berdoa, memberikan persepsi. Nah, kemudian pada kegiatan inti siswa bekerja, berpraktik melakukan unjuk kerja. Kemudian pada kegiatan penutup itu ada kesimpulan, kemudian ada refleksi. Nah, mungkin itu. Ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, kemudian menurut Ibu, dalam area pengembangan ini sejauh mana ketercapaiannya, Bu? Misalnya kalau kita rentangkan ya Bu, dari angka 1 sampai 10, keberhasilan area pengembangan ini dicapai itu rentang angka berapa, Bu? Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran kemarin kalau direntang itu posisi 7 ke 8 ya, 7 atau 8. Kemana kemarin itu masih terlihat kurangnya sikap disiplin siswa kita, di mana harusnya mereka membawa sampel urin tersebut dari rumah. Nah, masih ada yang belum membawa bahan dan terpaksa keluar ruangan untuk pengambilan sampel lagi. Ya. Berarti ini kendala yang kita hadapi ya Bu di dalam pelaksanaan kemarin itu. Nah, berikutnya ada lagi Bu kendala-kendala yang Ibu hadapi di dalam pelaksanaan kemarin ini Bu? Iya. Kalau kita belajar di labor itu harus ada intinya keselamatan kerja, di mana kita terkendala dengan prasarana, di mana kita itu belum ada masker dalam bekerja, kemudian belum ada baju labornya dalam bekerja, jadi keselamatan kerjanya masih belum optimal. Nah, selanjutnya untuk kendala-kendala ini Bu, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk mensiasati kendala tersebut agar pembelajaran kita
lebih maksimal lagi. Kalau tadi angkanya 7, sekarang mungkin bisa menjadi 9. Apa yang bisa Ibu lakukan seperti itu? Iya, mungkin ya kalau untuk masalah sarana dan prasarana ya mungkin meminta atau proposal kali ya Iya. untuk diajukan ke Sekolah. sekolah. Kemudian untuk dalam kelasnya tipe-tipe pembelajaran siswa kita ini berbeda sepertinya. Tidak cukup dengan memberikan penuntun praktikum, mereka sesuai bekerja dengan penuntun. Tapi ternyata masih ada siswa kita yang visual. Iya. Jadi kemungkinan ditayangkan dulu video atau dari YouTube kerja dari praktikum ini. Nah, setelah mereka melihat tayangan video, baru mereka melakukan pekerjaan. Berarti kita lebih memvariasikan Iya, dan seperti sehingga kebutuhan siswa terpenuhi ya Bu. Terpenuhi. Ada siswa yang visual seperti itu. Iya. Nah, dan terlihat juga nanti pembelajaran berdiferensiasinya ya Bu. Iya. Nah, selanjutnya kira-kira kapan nih perbaikan ini bisa Ibu laksanakan? Untuk perbaikannya mungkin bisa kita laksanakan ya setelah Ramadan, itu perkiraan bulan Mei. Nah, itu kita akan kembali lagi masuk kelas. Iya, berarti setelah pesantren Ramadan nanti kita akan kembali beraktivitas seperti biasa ya Bu. Demikian saja Bu Domi. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, gimana nih perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan pasca ini Bu? Setelah pasca ini mungkin ya pembelajaran arah pembelajaran nanti yang akan dilakukan itu Sudah terlihat ya, Bu? Sudah nampak dan bisa mencapailah tujuan dari pembelajaran yang diharapkan. Ya, saya harap juga begitu Bu. Kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi dan dapat memenuhi kebutuhan siswa dan keberpihakan terhadap murid. Terima kasih Bu Domi atas kesediaannya dalam percakapan pasca observasi ini. Berikutnya saya kasih kesempatan kepada Bapak Zul untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan kami ini Pak. Ya, baik Bu Miki, Bu Domi. Tadi kan proses coaching sudah berlanjut ya, Iya, terkait supervisi akademik. Awalnya kan pra dulu ya, baru pembelajarannya, baru ini pasca. Jadi pasca tadi saya tangkap tadi kan Bu Miki selaku coach ya, Iya, yang untuk mengapakan ke coaching itu sudah tepat ya. Bagaimana memberikan kepercayaan kepada coachingnya dengan mengeluarkan apa-apa tahapan yang sudah dilaksanakan dalam proses kemarin seperti itu. Memberikan kepercayaan diri, memberikan keyakinan, seperti itu. Nah, intinya semua pembelajaran dilaksanakan itu sudah ada keberpihakan kepada murid. Iya. Itu aja mungkin kalau dari saya, mungkin Bu Domi. Terima kasih banyak Pak atas umpan baliknya. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi dalam pembelajaran Pak. Terima kasih banyak Pak Zul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Bu Domi, terima kasih banyak Bu Domi atas kesediaannya. Demikianlah percakapan pasca observasi akademik dalam rangkaian supervisi akademik yang didahului dengan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.